Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dewan Pratama dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Judul penelitian saya ialah analisis wacana kritis berita Mahfud MD, pemerintah tas setengah-setengah tindak pelaku investasi ilegal di kumparan.com. Pada konteks penelitian, investasi ilegal berkedok binary option saat ini ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Isu ini pun menjadi topik pemberitaan di berbagai portal berita online di Indonesia. Berita berjudul Mahfud MD, pemerintah atas setengah-setengah tindak pelaku investasi ilegal merupakan salah satu dari sekian banyak pemberitaan mengenai kasus investasi ilegal binary option di Indonesia. Ramainya perbincangan mengenai investasi ilegal binary option di Indonesia ini tak lepas dari dua kasus penangkapan influencer yang terjerat kasus investasi ilegal. Melansir dari Investopedia, binary option adalah produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diberi opsi atau pilihan. Binary option bergantung pada hasil dari proposisi ya atau tidak. Oleh karena itu dinamakan biner. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI memaparkan bahwa binary option dinilai beresiko tinggi karena tidak memiliki fundamental yang jelas. Karakteristik binary option yang lebih cenderung kepada pertaruhan terlihat seperti praktik judi yang berkedok investasi. Oleh karena itu, BAPEPTI menyatakan bahwa praktik binary option itu ilegal dilakukan di Indonesia. Penelitian ini memiliki 3 pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama yakni bagaimana struktur teks dan strategi wacana secara kebahasaan dalam pemberitaan di kumparan.com. Pemberitaan kedua ialah bagaimana produksi teks berita yang melibatkan unsur kognisi sosial wartawan dalam pemberitaan di kumparan.com. Lalu untuk pertanyaan ketiga ialah bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai pemberitaan yang terdapat di portal berita kumparan.com. Pada metodologi penelitian, peneliti menggunakan paradigma dan teori kritis. Untuk metode penelitian ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis dan avanjik. Untuk teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berikut hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi 3 tahapan. Tahapan pertama ialah analisis struktur teks. Pada elemen tematik, dijelaskan mengenai langkah pemerintah dalam menindak pelaku investasi ilegal binary option. Lalu pada elemen skema terdapat alur pembuka, isi, dan penutup. Lanjut elemen latar, wartawan menekankan bahwa penindakan terhadap pelaku investasi ilegal perlu dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi. Pada elemen detail, wartawan menjelaskan bahwa langkah pemerintah dalam menindak tegas pelaku kejahatan investasi ilegal dimulai melalui instruksi Menko Polhukam Mahfud MD agar seluruh kementerian dan lembaga komite anggota TPPU untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif. Pada elemen maksud, wartawan menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif dilakukan agar jumlah korban penipuan investasi tidak semakin banyak. Lalu pada elemen peranggapan, dijelaskan bahwa langkah pemerintah dalam menindak tegas pelaku investasi ilegal binary option dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi. Pada tahapan analisis kognisi sosial, dijelaskan dalam narasi teks berita yang ditulis oleh wartawan bahwa upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan investasi ilegal di Indonesia bertujuan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi. Wartawan di sini mempunyai maksud untuk mengkonstruksi masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan investasi ilegal. Pada tahapan analisis konteks sosial dijelaskan bahwa dalam analisis konteks sosial terdapat 2 poin penting dalam menganalisis mengenai masyarakat, yaitu praktik kekuasaan dan akses yang mempengaruhi wacana. Dalam poin praktik kekuasaan dijelaskan bahwa praktik kekuasaan dalam media umumnya didasarkan pada kepemilikan seseorang terhadap media tersebut. Lalu dalam poin akses mempengaruhi wacana dijelaskan bahwa dengan kepemilikan media yang dipegang oleh wartawan senior di Indonesia,
tentunya memiliki akses penuh dalam setiap narasi atau wacana yang dimuat dalam pemberitaannya. Kesimpulan penelitian didapatkan bahwa dalam dimensi struktur teks, terlihat bagaimana narasi teks berita berfokus pada wacana mengenai upaya pemerintah dalam menindak para pelaku kejahatan investasi ilegal. Strategi wacana tersebut digunakan untuk memperlihatkan bagaimana kinerja pemerintah dalam menangani kasus kejahatan investasi ilegal binary option di Indonesia. Dalam dimensi kognisi sosial, melalui narasi berita yang ditulis, wartawan menyampaikan pentingnya penindakan terhadap para pelaku investasi ilegal. Dengan menggunakan skema peristiwa, wartawan memahami bahwa kejahatan investasi ilegal binary option harus segera ditangani dan pemerintah berwenang atas penanganan kasus tersebut. Dalam dimensi konteks sosial, kepemilikan kumparan yang dipegang oleh wartawan senior di Indonesia memudahkan pencarian informasi dari tokoh-tokoh penting di pemerintahan. Wacana berita terjamin dari segi keakuratan dan faktualitas, namun cenderung terlalu berada di pihak pemerintah karena menampilkan citra baik pemerintah kepada masyarakat. Sekian hasil presentasi penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.